Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sejenak membayangkan suasana Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Bendera merah putih baru saja berkibar. Kita merdeka, ya, tetapi jalan yang harus dilalui masih panjang. Perang mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung. Rakyat hidup dalam kesulitan dan bangsa ini sedang sibuk mencari jati diri. Jati diri dalam politik, dalam ekonomi, bahkan juga dalam kebudayaan. Di tengah pertanyaan besar itu, muncul satu organisasi yang menegaskan sebuah gagasan berani. Bahwa seni tidak boleh berdiri di Menara Gading. Bahwa kebudayaan bukan sekadar tontonan indah untuk kalangan elit. Seni harus berpihak, seni harus hadir di tengah rakyat, seni harus ikut berjuang. Organisasi itu adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Hari ini kita akan menelusuri kisahnya. Dari kelahiran, kejayaan, konflik, hingga kejatuhannya. Dan yang lebih penting, kita akan bertanya, apa warisan Lekra bagi kita hari ini? Bayangkan sejenak, tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru tanah air. Namun euforia kemerdekaan itu tidak berlangsung lama karena bangsa kita harus kembali berhadapan dengan agresi militer Belanda. Perang gerilya berkecamuk dan di saat yang sama rakyat Indonesia menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Nah, di tengah situasi itu, para seniman dan intelektual mulai bertanya, kebudayaan macam apa yang harus kita bangun sebagai bangsa merdeka? Apakah kita akan tetap meniru seni kolonial Belanda yang lebih banyak dinikmati kalangan elit kota? Ataukah kita harus membangun sebuah kebudayaan yang benar-benar lahir dari rahim rakyat, dari penderitaan sekaligus semangat perjuangan mereka? Pertanyaan inilah yang menjadi latar dari munculnya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra bukan hanya sekadar organisasi seni. Ia adalah gerakan, sebuah gagasan besar bahwa seni dan budaya tidak boleh berdiri netral. Seni harus ikut berjuang bersama rakyat. Seni harus berpihak. Dari keresahan inilah muncul sebuah organisasi yang mencoba menjawab pertanyaan besar tadi. Organisasi yang menjadikan kebudayaan sebagai medan perjuangan. Mari kita lihat bagaimana Lekra lahir dan siapa yang melahirkannya. Lekra lahir pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima. Pemilihan tanggal ini bukan kebetulan, ia punya makna simbolis. Seolah Lekra ingin menegaskan bahwa seni dan kebudayaan adalah bagian dari revolusi bangsa yang baru merdeka. Ketua pertamanya adalah A.S. Darta, seorang sastrawan sekaligus aktivis. Dari awal Lekra sudah menunjukkan posisinya. Ia bukan sekadar wadah para seniman yang ingin berkarya, melainkan sebuah organisasi yang hendak menghubungkan seni dengan perjuangan rakyat. Konteks politik pada saat itu juga penting. Tahun 1950 adalah masa ketika Indonesia masih diliputi keresahan. Inflasi tinggi, kesenjangan antara kota dan desa, dan sisa-sisa kolonialisme yang masih terasa. Di tengah kondisi inilah Lekra lahir dengan gagasan bahwa kebudayaan tidak boleh terpisah dari politik dan kehidupan rakyat. Lekra bukan hanya berdiri sebagai organisasi formal, ia punya ideologi, prinsip, dan semboyan yang begitu kuat. Mari kita telusuri apa sebenarnya pandangan dunia yang diusung oleh Lekra. Lekra punya semboyan yang sangat terkenal. Politik adalah panglima. Apa artinya? Artinya, bagi Lekra, karya seni tidak bisa dilepaskan dari garis politik perjuangan. Seni tidak boleh hanya mengejar keindahan atau hiburan semata. Ia harus menjadi alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penindasan. Ada pula prinsip yang disebut turun ke bawah atau turba. Seniman tidak boleh hidup di Menara Gading, mereka harus turun langsung ke sawah, ke pabrik, ke desa-desa nelayan.
Hidup bersama rakyat, bekerja bersama mereka, merasakan penderitaan sekaligus harapan mereka. Dari situlah, menurut Lekra, lahir karya seni yang benar-benar otentik. Selain itu, Lekra juga merumuskan trisila kebudayaan. Seni harus nasional, realis, dan berpihak pada rakyat. Nasional artinya berakar pada kebudayaan Indonesia, bukan sekadar meniru Barat. Realis artinya menggambarkan kehidupan nyata rakyat, bukan fantasi kosong. Dan berpihak pada rakyat artinya seni harus menjadi suara bagi kaum tertindas. Ide-ide ini banyak terinspirasi dari realisme sosialis yang berkembang di Uni Soviet dan Tiongkok. Namun dalam praktiknya, LEKRA mencoba menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Prinsip-prinsip ini tentu tidak berhenti di atas kertas. Lekra benar-benar mewujudkannya dalam karya. Mari kita lihat bagaimana mereka bergerak dalam sastra, musik, teater, dan seni rupa. Bagaimana aktivitas Lekra dalam dunia seni dan kebudayaan? Jawabnya sangat luas. Dalam sastra, Lekra mendorong lahirnya puisi, cerpen, dan novel yang berbicara tentang perjuangan rakyat. Misalnya cerita tentang petani yang melawan tuan tanah, atau buruh yang menuntut upah layak. Dalam teater, mereka mementaskan drama rakyat, bukan drama aristokrat yang penuh simbol abstrak, melainkan kisah nyata kehidupan sehari-hari. Teater menjadi alat pendidikan politik bagi rakyat. Dalam musik, Lekra menghidupkan lagu-lagu perjuangan, lagu rakyat, yang dinyanyikan bersama dalam rapat atau demonstrasi. Lagu bukan hanya hiburan, tapi juga alat membangun semangat kolektif. Dalam seni rupa, banyak seniman Lekra yang membuat lukisan realis, mural, poster revolusi, gambar-gambar yang menampilkan wajah buruh, petani, tentara rakyat. Bahkan dalam film dan fotografi, Lekra terlibat mendokumentasikan kehidupan rakyat, sehingga seni benar-benar hadir di tengah kehidupan sosial. Tokoh-tokoh besar yang pernah berhubungan dengan Lekra antara lain Pramudia Anantatur, yang karya-karyanya banyak diperdebatkan, Rukiah Kertapati, seorang sastrawan perempuan yang berani, dan Sobron Aidit, adik dari D.N. Aidit, pemimpin PKI. Namun ketika seni mulai bergerak bersama politik, pertarungan gagasan pun tidak bisa dihindari. Lekra bersekutu dengan kekuatan tertentu, dan di saat yang sama muncul lawan-lawan ideologisnya. Disinilah kita masuk pada bab konflik kebudayaan. Seiring waktu, semakin jelas bahwa Lekra memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Banyak pengurusnya adalah anggota atau simpatisan PKI. Karena itu, Lekra sering dianggap sebagai sayap kebudayaan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, 1959 sampai 1965, posisi Lekra semakin kuat. Soekarno mendukung gagasan bahwa seni harus berpihak pada rakyat serta menolak imperialisme. Pandangan ini sejalan dengan semangat Lekra yang menekankan seni sebagai alat perjuangan politik dan revolusi. Namun, kekuatan itu juga memicu konflik. Lawan utama Lekra adalah kelompok Manifest Kebudayaan, Manikebu. Lekra menegaskan bahwa seni harus berpihak pada rakyat dan mengikuti garis politik revolusi yang mereka sebut sebagai realisme sosial. Manikebu sebaliknya menekankan humanisme universal dan kebebasan individu seniman, menolak subordinasi seni di bawah ideologi politik. Polemik Lekra versus Manikebu pun berlangsung panas di awal 1960-an. Perdebatan ini menjadi salah satu konflik kebudayaan paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Tidak jarang polemik tersebut disertai saling tuduh dan pembatasan karya, terutama terhadap seniman pendukung Manikebu yang mendapat tekanan di era demokrasi terpimpin. Meski demikian, posisi Lekra justru semakin menguat. Pada awal 1960-an, ia berhasil menjadi organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia. Masa inilah yang kemudian dikenal sebagai kejayaan Lekra. Pada awal 1960-an,
Lekra mencapai puncak kejayaannya. Ia menjadi organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia, dengan ribuan anggota dan cabang di banyak daerah. Lekra menerbitkan majalah seperti Zaman Baru, mengadakan festival seni, pameran lukisan, pentas teater, dan lomba-lomba penulisan. Bahkan jaringan internasional mereka cukup kuat, terutama dengan negara-negara sosialis. Bisa dibilang, pada masa itu, kalau kita bicara tentang seni progresif di Indonesia, hampir pasti ada kaitannya dengan Lekra. Tetapi sejarah sering bergerak penuh kejutan. Hanya dalam hitungan bulan, dari puncak kejayaan, Lekra terjun ke jurang kehancuran. Peristiwa 1965 menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Semua itu runtuh setelah peristiwa 30 September 1965, PKI dituduh sebagai dalang kudeta, dan Lekra langsung terkena imbasnya. Pada tahun 1966, rezim Orde Baru resmi melarang Lekra. Banyak anggotanya ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan, diasingkan ke Pulau Buru, bahkan ada yang dieksekusi. Karya-karya Lekra disensor, dilarang beredar. Nama mereka dihapus dari buku pelajaran, seolah-olah Lekra tidak pernah ada. Meskipun secara formal dihancurkan, jejak Lekra tidak pernah benar-benar hilang. Warisannya masih bisa kita temukan, dan pandangannya terus diperdebatkan hingga kini. Selama Orde Baru, Lekra selalu dicap sebagai organisasi terlarang, bagian dari PKI. Stigma itu melekat begitu kuat, namun setelah reformasi 1998, banyak sejarawan, peneliti, dan seniman mulai mengkaji ulang. Mereka mencoba melihat Lekra dengan lebih adil. Ada yang menilai positif, Lekra konsisten memperjuangkan seni untuk rakyat, berani melawan imperialisme, berusaha membumikan seni. Tapi ada juga yang mengkritik. Karena terlalu menekankan politik, Lekra dianggap membatasi kebebasan kreativitas seniman. Jadi warisan Lekra tetap penuh kontroversi. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apa makna semua ini bagi kita hari ini? Mari kita renungkan bersama dalam penutup. Saudara yang budiman, setelah kita menelusuri perjalanan Lekra, kita bisa melihat betapa rumit sekaligus menarik hubungan antara seni, politik, dan rakyat. Lekra lahir dengan semangat revolusi, dengan keyakinan bahwa seni adalah senjata perjuangan. Ia tumbuh besar, mengguncang dunia kebudayaan Indonesia, bahkan menciptakan polemik yang masih kita bicarakan sampai sekarang. Namun Lekra juga mengalami nasib tragis, runtuh, dilarang, dan dihapus dari sejarah resmi. Meski begitu, warisannya tetap hidup, baik berupa semangat bahwa seni harus membumi, maupun kritik bahwa seni jangan terlalu dikekang oleh politik. Pertanyaan yang ditinggalkan Lekra masih relevan untuk kita renungkan hari ini. Apakah seni harus netral ataukah seni memang harus berpihak pada rakyat? Saya serahkan pertanyaan itu kepada kita semua untuk dijawab dalam karya, dalam sikap, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi catatan sejarah, tapi juga bahan renungan untuk masa depan kebudayaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.